seperti yang kita lihat bersama tadi, agenda hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Jadi empat-empatnya terdakwa diperiksa, termasuk klien kami ya, Jonathan Freddy atau Ijong. Ya, tadi sudah disampaikan juga. Jadi selama proses ini akhirnya teranglah semua fakta-fakta peristiwa yang terjadi selama ini. Di mana Ijong juga menyatakan bahwa yang pertama dia menggunakan sesuatu atau vape ya, yang pada saat itu diketahuinya adalah vape yang bukan, atau dia tidak tahu apa kandungan di dalamnya. Yang pertama. Dan yang paling penting kami kira dengan kami rasa dengan kejujuran dan keikhlasan dia tadi disampaikan bahwa dia bahkan memberikan pesan ya kepada masyarakat bahwa intinya agar permasalahan ini hanya terjadi terakhir itu di dia, jangan ada lagi yang kena seperti dia, tidak mengetahui apa di dalamnya, vape ya terutama. Dan ternyata ketika diketahui belakangan, dia harus menerima konsekuensi paling tidak hingga saat ini dia berada dalam tahanan. Kalau tidak salah dari awal bilang awalnya belum mencoba yang 10 itu. Nah, artinya memang mencoba itu seperti apa sih? 10 memang tidak pernah dicoba yang 10 yang sekarang ya. Bahkan yang dia sampaikan adalah dia pernah mencoba vape yang diduga kandungannya seperti ini juga ya. Karena kita sama-sama dengar juga ada efek yang dia rasakan, rileks dan menjadi bisa tidur karena pekerjaan dia yang harus seperti itu. Berarti ada bentuk kekecewaan juga dari Frizi dengan terkait hal ini, mungkin tadi diungkapkan di dalam. Ya, kalau kekecewaan ya lebih ke ada penyesalan ya. Penyesalan artinya dia sampaikan bahwa dengan ketidaktahuan dia itu ada masuklah barang ini ke Indonesia. Itu yang dia sesali. Seandainya dia tahu sudah pasti ini tidak akan dia kan tidak akan terlibat lah di sini. Karena kan sebenarnya yang dia upaya-upaya apa saja tadi juga kan kita tanya ya, apakah ada upaya lain selain bertanya kepada si Evan. Ternyata dia juga melakukan tes urin ya, tes urin, dan memang dalam hasil tes urinnya tadi juga kita kan ya, kalau dia berbohong pasti dia nggak tahu caranya ya. Jadi saya tanya detail gimana caranya, beli di mana, tes urinnya, bagaimana penggunaannya, dia bisa ceritakan, dan pada akhirnya hasilnya pun ya memang negatif ya. Saya rasa zat ini memang mungkin karena bukan narkoba, jadi ketidaktahuannya inilah yang menyebabkan dia menyesali hal ini, dan dia berharap ya ini tidak terjadi lagi lah ke depannya, dan ini bisa jadi pembelajaran buat seluruh masyarakat Indonesia. Kebetulan kasus ini juga viral, diketahui oleh publik juga, sehingga ini bisa jadi ya semacam lampu kuning ya buat kita semua, bahwa barang ini memang bisa menyebabkan konsekuensi yang berat ya. Artinya sekarang Ijong ditahan, dipisahkan dari keluarganya, dari anak-anaknya, dan saya rasa ini pembelajaran buat kita semua kan. Pernah mencoba vape yang serupa, nah itu apakah sudah jauh sebelum ada peristiwa ini, atau sebenarnya ini pas pertama kali tahu ada vape yang serupa yang dia pernah coba yang sampai bisa mengantuk, bisa relax? Ya, itu kejadiannya di Bangkok ya. Di Bangkok itu sekitar bulan 2024 ya, 2024. Nah, dan memang pada saat itu dia sedang bersama-sama dengan terdakwa Evan juga. Ya, itu 2 kali dia ditawarin coba. Ya, hanya itu aja sih. Artinya vape yang sama yang di Justin yang itu sama persisnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kan kalau efeknya yang sana seperti itu, dan kebetulan yang sekarang kan bermasalah nih. Nah, apakah isinya sama? Tapi yang Justin sekarang udah dari Bangkok ya? Sama sudah dari apa? Gimana? Yang Justin sekarang yang bermasalah itu sama dari Bangkok ya? Bukan. Kalau yang ini dari KL. KL. Bang, tadi Jonathan juga mengungkapkan terkait katanya hidupnya juga hancur dalam kasus ini gitu ya, setelah diterpa kasus ini gitu. Mungkin sebegitu pengaruhnya kah gitu sampai alkohol itu? Ya tentunya dampaknya bagi Jonathan sendiri sudah disampaikan, hidupnya hancur. Dia memiliki 3 orang anak yang mestinya dia bisa bertemu dengan anaknya, dengan dia ditahan sekarang, dan karena akibat ketidaktahuan dia sekarang berada di dalam tahanan dan tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, dan juga tidak bisa bekerja dan memberikan
nafkah. Itulah yang membuat Jonathan menyesal dan merasa hidupnya hancur gitu. Karena biar gimana pun dia sebagai seorang bapak ya pasti ada keinginan untuk bisa sering bertemu dengan anak-anaknya. Namun dengan ditahan ini ya dia tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Untuk sekarang mungkin dari pihak keluarga atau anak itu sudah ada yang menjenguk belum sih Bang? Dari pihak keluarga menjenguk sudah, tapi kalau anak memang tidak boleh ke lapas ya, yang di bawah umur kalau setahu saya. Cuman kalau komunikasi melalui video call, lapas memberikan kesempatan untuk itu. Bang, anaknya Ijon sendiri dirawat macam apa? Ibunya apa keluarga besar? Itu saya kurang tahu, mungkin sama ibunya ya. Banyak netizen yang berkomentar bahwa kalau penampilan Ijong ini lebih lusuh, lebih tidak terbuka. Apakah dari keluarga tidak terlalu mengurusi untuk membawakan something ke lapas seperti apa? Kalau dari penampilannya Ijong sendiri, dari keluarga memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang layak setiap hari juga. Cuman kalau dari penampilan yang sekarang kurang layak di mata masyarakat, itu dari Ijongnya sendiri, mungkin dia tidak cukuran atau apa gitu, mungkin ada keterbatasan di situ. Ada pengaruh dari sakitnya, mungkin apakah sudah pernah kambuh lagi atau seperti apa? Kalau dari sakitnya sendiri sampai saat ini dia masih mengeluhkan ada sedikit sakit, tetapi ya tidak berlanjut dari seperti yang pertama, tidak ada pendarahan seperti yang awal-awal disampaikan. Untuk kanker apakah ada pengobatan khusus sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini tidak ada pengobatan untuk kanker khusus yang diberikan ke Ijong di lapas. Cuman setelah proses ini mungkin dia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait indikasi kanker yang sempat disebut itu. Agenda minggu depan apa Bang? Agendanya minggu depan itu tuntutan dari jaksa. Gitu. Terima kasih.